kita akan mencoba menaiki Bukit Kencana, dan kita akan mencoba untuk mengeksplor tempat di sana. Dan saksikan terus streaming kami, dan jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sebelumnya juga memang di sini kemarin belum lama ini ada terjadi sebuah kecelakaan di sini, dan korbannya meninggal dunia. Kalau nggak salah memang orangnya itu dari daerah Cariang ya kalau salah. Iya, cari-cari. Tepatnya di sini mungkin akibat kelalaiannya juga, mungkin karena kesebutan akhirnya menabrak sebuah mobil truk. Itu mungkin kalau dari channel sebelah mungkin kecelakaan itu disebabkan oleh penghuni sini, tapi menurut saya pribadi setiap kecelakaan ataupun sesuatu hal di jalan itu terjadi karena mungkin kelalaian manusia, bukan karena faktor-faktor jin penunggu di tempat manapun. Nah ini tempatnya kita coba mendekati Bukit Kencana ya, karena sebelumnya juga di video sebelumnya saya sudah pernah mengeksplor di sini, di gudang di sini, cuman kita nggak sempet naik karena mungkin medannya karena sudah hujan, jadi terpaksa saya cancel untuk naik ke atas, dan sekarang kita coba naik ke atas. Oke, kita langsung aja dan nggak lama-lama. Mungkin untuk jalannya juga mungkin agak susah juga sih. Ya. Jadi coba naik ke atas. Mungkin di ini kameramen ada Indra, dan juga di lighting ada Dani. Kebetulan tadi saya ketemu Dani. Sebenarnya rencananya saya berdua aja sama Indra, tapi pas tadi di jalan memang ketemu Dani, jadi Dani ikut juga sih. Oke, kita langsung aja naik ke atas dan coba perhatikan. Nah, jalannya juga agak susah sebenarnya. Untuk kendaraan tolong, dan jalannya juga Jalannya lumayan ya, cukup melelahkan juga. Oh, halo juga Mas Eki. silakan untuk share video ini, video live streaming ini ke teman-teman kalian. Jika kalian memang suka dengan video ini silakan share. Mungkin agak susah juga sih jalannya. Poek dan Nah, mungkin kita ini udah sampai puncak sebenarnya. Di sini kita udah sampai puncak. Mungkin sebelah sini. Kita coba nyari tempat yang lebih atas lagi. Dulu saya pernah naik ke sini, itu waktu tahun berapa ya, mungkin memang pepohonannya masih rimbun, masih
banyak inilah macam semak-semak kayak gitu. Tapi saya pernah melihat dulu tuh ada bekas bangunan kalau nggak salah di sini. Nah, mungkin saya lupa lagi untuk masyarakatnya ini, mungkin puncaknya di sini. Kita coba lagi. Saya akan coba dulu cek lokasi, barangkali takutnya ke sana tuh bukan puncak tapi takutnya memang kayak jurang-jurang kayak gitu. Saya coba cek dulu. Benar, ini benar. Saya turun dulu sampai sini. Ini kayak bekas bangunan. Sampai di atas sih sebenarnya, udah sampai di atas. Ini kita ngambil di sini aja. Ini kita memang udah di atas. Kita lihat ke bawah ya, tuh di bawah sana. Kita udah di atas. Dia udah di atas. Standby kan kamera. Oke, kita udah di atas. Silakan. Menurut saya pribadi sih cuacanya memang nggak begitu seram ya, malah enak sebenarnya, malah tenang, nggak ada gangguan apa apa sih sebenarnya, enak cuacanya. Mungkin kalaupun untuk mengambil view sebenarnya susah karena mungkin medannya ya. Dulu katanya di sini juga ada sebuah goa ya, tapi kita kurang tahu letaknya di sebelah mana. Tapi katanya memang di goa tersebut sudah tidak terlihat karena sudah tertutup sama tanah ya. Katanya dulu itu goa itu tempat penyimpanan gudang senjata, tapi warga di sini pun kurang tahu persis lah istilahnya, kurang tahu persis lokasinya sebelah mana, dan memang dicari pun tidak ketemu. Nah, anginnya agak besar juga sih. Karena mungkin kita berada di atas jadi agak kencang juga sih anginnya. Tapi kalau memang misalkan masih sedikit mungkin yang nonton, dan silakan
misalnya kurang jelas silakan tulis saja komentar. Dan kata orang-orang sih mungkin di bawah sini tuh ada sesosok perempuan sebelah sana, di jembatan sana, sosok perempuan yang memang suka mengganggu masyarakat yang suka lewat ataupun orang-orang yang kerja di sini. Tapi ya saya mengharapkan sih pengennya bertemu, cuman masalahnya di mana. Ya, mudah-mudahan dia bisa datang ke sini, bisa hadir, walaupun memang tanpa diundang ya. Kalaupun memang sengaja diundang juga, entah kenapa gak ada satupun yang memang benar-benar bisa nampakin diri. Dan kalaupun memang nggak percaya kita ada di puncak, kita tunggu aja, nanti ada mobil lewat. Mobil itu benar-benar ada di bawah kita sebenarnya. Kita tunggu mobil yang lewat ataupun motor yang lewat. Ada mobil yang lewat. Oke, rasanya menurut saya pribadi sih nyaman, nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada benturan energi apapun, nggak ada sebenarnya. Yang rasa nyaman sih, walaupun memang saya mesti ditinggal sendiri di sini, aman. Cuma saya pengen tahu sebenarnya, pengen nyari goanya di sebelah mana. Ini masalahnya medannya sih takutnya memang sudah meleset ke mana. Silakan komentar kita suruh ngapain. Kita menurut ini aja lah, ngikutin apa kata subscriber kita, apa kata penonton, kita mesti ngapain ya. Kalaupun memang penonton menyerahkan pada kita mesti ngapain, bingung juga sebenarnya. Saya juga mesti ngapain di sini, tempatnya aja nggak seram tuh. Itu kan tuh itu di bawah tuh, mobil ada di bawah, kita memang benar-benar ada di atas ini, mobil di bawah. Inilah puncaknya ini kayak gini, situasi di puncak kayak gini. Jadi menurut apa yang orang bilang bahwa Bukit Kencana itu ram, banyak penunggunya, terus ada makhluk yang suka mengganggu juga, menurut saya nggak ada sebenarnya. Walaupun memang mungkin ada yang bilang juga karena mungkin bertiga, sebenarnya nggak ngaruh. Walaupun kita 1 orang, 2 orang, 3 orang, berapapun orangnya yang banyak sekalipun, kalau memang mereka mau menunjukkan diri ya pasti hadir mereka. Karena biasanya kayak gini, jika seorang diri itu sebenarnya ini ya, kalau boleh dibilang, kalaupun memang itu benar real dia diganggu oleh makhluk yang ada di tempat tersebut, terkadang itu cuma visualisasi dari Kang diri Asep orang. Setiawan, gua di sini katanya gua di sini udah ketutup ya, karena sudah dulu juga ada yang pernah lihat-lihat lokasi di sini dan memang gua tersebut tidak ditemukan. Cuman mungkin ya ini acara malam ini kita bukan menguak suatu misteri sebenarnya. Kita sengaja nggak banyak orang, nggak banyak tim, karena ini rencana saya sama Indra aja sebenarnya berdua. Jadi biar mengisi kekosongan di kegiatan ini. Dan nanti jangan lupa, mungkin lusa malam kita akan menguak sebuah misteri, tepatnya di Sang Raja. Itu bekas kolam renang yang memang suka meminta tumbal. Dan alhamdulillah kemarin kita minta izin sama
sepuh yang di sana, dan beliau mengasih izinnya kepada kami dan disuruh untuk menguak mitos yang sebenarnya. Walaupun memang sebelumnya ya di tahun-tahun kemarin-kemarin kalau nggak salah, tahun kemarin atau sebelumnya sudah ada pernah dari Trans 7 ya kalau nggak salah, dari Trans 7 menguak misteri di tempat tersebut, dan ternyata sepuh yang kemarin ngasih izin kepada kita itu gak percaya apa yang diceritakan atau apa yang mungkin dirangkum dari Trans 7 tentang mitos atau sejarah di tempat tersebut. Dan sepuh tersebut menyuruh kepada tim kami kemarin kan, sebenarnya tim saya sih yang memang koordinasi, bukan saya pribadi, tapi rencananya mungkin besok malam saya insya Allah saya akan silaturahmi ke tempat beliau dan coba ngobrol-ngobrol tentang masalah di tempat tersebut, agar mungkin nanti pas waktunya saya merasa enak dan beliau juga udah kenal dengan tim kita semua. Silakan buat teman-teman yang mau request apa, asal jangan request suruh loncat aja saya ke bawah ya. Silakan tulis di kolom komentar, silakan share ke teman-teman kalian, publik, silakan agar mereka nonton juga sih sebenarnya, bahwa ya mudah-mudahan aja mungkin yang nonton juga ada orang Tolengasnya juga, mudah-mudahan nonton. Kebetulan ini live streaming saya belum minta izin sebenarnya ya, belum minta izin karena memang ini juga jauh sih dari permukiman warga. Jadi kalau memang orang Tolengasnya nonton ataupun memang orang sekitaran Sumedang sini nonton video ini, agar saya bisa mengedukasi bahwa di tempat ini itu nyaman bagi saya, nggak ada gangguan apapun. Soalnya saya udah membuktikan dulu waktu tahun berapa entah itu sama teman saya yang memang bukan tim Power of Might ya, jadi membuktikan naik ke sini, cuman memang tidak ada apa-apa di sini. Itu kebanyakan memang sugesti dari masyarakat aja. Dan sebenarnya kalau mau tahu ini lurus dari sini ke sana tuh sebenarnya itu makom keramat Marongge sebenarnya. Kalau memang misalkan nanti subscriber kita bertambah dan request banyak untuk menguak mitos atau misteri ada apa sih di Marongge, insya Allah kita berangkat ke sana. Kita coba koordinasi sama kuncennya ya, mungkin kuncennya yang dulu itu kenal sama saya, tapi beliau sudah tidak ini lagi menjadi juru kunci di tempat tersebut. Dan sekarang kalau nggak salah juru kunci di Marongge itu sekarang di sip hebat kayak karyawan di sip. Sebenarnya di sip itu bukan istilahnya apa ya, harusnya yang namanya juru kunci kan harusnya ya memang satu orang lah, nggak usah di sip kayak gitu. Ya, mungkin kita masuk ke sana pun ada biaya administrasinya, kalau nggak salah itu Rp20.000 masuk ke lokasi makom Mbah Buyut Marongge tersebut. Entah sekarang berapa, dan kebetulan saya sering lewat juga. Sekarang udah disediain area parkir di sana, di sebelah sananya. Ngerasa penasaran aja, ada bukitnya lagi di samping Bukit Marongge itu ada satu bukit lagi, cuman memang masalahnya TPU di sana. Tapi saya tertarik pengen ke sana, dan kenapa pengen aja penelusuran di sana. Tapi mungkin waktu juga sih yang susah sih, karena mungkin ya tiap hari, apalagi besok juga saya kerja malam-malam kayak gini, sama sih malam juga saya kerja kayak gini lah, sama istilahnya. Silahkan tulis di komentar kita suruh ngapain. Sebenarnya saya juga sebenarnya walaupun undang yang di sini juga ini nggak ada pergerakan sama sekali. Tapi nanti mungkin 10 menit lagi saya akan mencoba mengundang yang ada di tempat ini. Saya akan coba untuk menarik energi-energi yang ada di sini biar mengumpul semua, biar tim saya juga Indra yang ada di kameramen dan Dani yang di lighting juga bisa merasakan sebenarnya. Nah, kalaupun memang nggak percaya ini streaming bukan, lihat jamnya, mungkin ini jamnya
agak kecepatan ini karena jam kerja mungkin, agak kecepatan mungkin ini jam-jam kerja, ini jam setengah 12 kan, sama jam setengah 12. Ini nyaman aja sih. Saya pengen real dengan mata kepala sendiri, real melihat, tapi nggak ada. Kita walaupun nyari-nyari kemana-mana tuh nggak ada yang namanya nampak depan mata atau apa, nggak ada istilahnya ya. Sebenarnya hanya kalau misalkan walaupun sendiri juga itu hanya visual dari pikiran kita sendiri. Jadi buat teman-teman, saya hanya ingin sharing tentang masalah tentang ya istilahnya jalan-jalan bisnis kayak gini. Sebenarnya itu kalau misalkan kita berani cari mereka, susah untuk ditemukan, susah untuk dilihat. Itu kalau misalkan kita semakin takut, itu pasti mereka dekat, dan akhirnya timbul visualisasi dari pikiran kita. Sebenarnya itu. Dan juga sebenarnya saya juga pengen sih menguak sejarah. Sebenarnya sebelum saya loncat ke Sumedang, ke Majalengka, sebenarnya pengen di tempat atau daerah kelahiran sendiri sebenarnya di Majalengka. Cuman masalahnya memang sekarang lagi ada boomingnya juga tim yang memang suka menelusuri tempat-tempat tersebut, dan menurut saya pribadi dan entah ini mau diterima atau enggak omongan saya, enak atau enggak kepada tim sebelah, sebenarnya terserah tuh mau nganggap gimana. Sebenarnya gini ya, saya pernah lihat satu channel yang mengatakan gini, waktu mediumisasi itu orang kecelakaan dimakan sama jin. Menurut saya pribadi itu manusia tuh nggak ada yang mati karena dimakan jin, nggak ada. Terus yang cabut nyawa seseorang itu siapa kalau selain malaikat Israel? Nggak ada sebenarnya. Ini saya juga mungkin gimana ya, ngerasa ini juga ya, kok bisa-bisanya membuat ya beberapa intinya ya settingan kayak gitu. Saya juga sebenarnya beberapa kali memperhatikan para spiritualis sebenarnya ya, dari bukan dari ini ya, bukan dari cara dia membawa apa ya namanya, timnya atau apa. Cuman kemarin ini ada sedikit informasi itu dari picture dari istilahnya image atau foto. Ada satu penampakan mungkin saat mereka sedang melakukan penelusuran, dan ternyata mereka percaya bahwa itu yang apa ya, yang ketangkap oleh kamera itu makhluk penunggu yang di sana, dan mereka disambut kedatangan mereka oleh makhluk-makhluk di sana. Padahal secara detail saya mencoba memutar video berulang-ulang, dan akhirnya saya menemukan jawabannya. Ternyata itu bukan suatu penampakan, tapi orang yang lewat. Ya mungkin saya juga pribadi sebenarnya bukan hanya main tebak-tebakan ataupun bukan hanya ini, tapi saya juga memang editor, jadi tahu mana tempatnya, atau maksudnya gini, mana itu editan dan mana itu nyata. Dan walaupun memang semisal tentang masalah penelusuran, dan saya juga alhamdulillah tahu juga sebenarnya mana itu settingan dan mana itu benar-benar fakta. Sebenarnya gitu. Jadi istilahnya ya jangan sampailah istilahnya kita settingan atau apa. Apalagi di media sosial sekarang itu banyak para spiritualis yang cuman apa ya istilahnya memamerkan inilah itulah dengan
Setiawan ya. Di belakang pohon katanya ada yang liatin, katanya kalau nggak salah. Di belakang pohon yang mana? Yang ini tah. Ini tah. Belakang pohon ini. Iya, Wujudnya dari penglihatan Asep Setiawan, wujudnya apa? Mungkin saya coba tag pakai kamera ini ya, infrared, barangkali memang kena ataupun apa. Saya coba. Saya coba mungkin sebenarnya saya belum ini ya, belum istilahnya mengundang mereka merasakan sebuah energi yang memang kepala bentar, kita akan coba explore ya di sekitaran sini, barangkali aja ada yang terlihat ya. nah itu sih. Ayo kita pindah lokasi aja lah. Bukannya saya takut ya di sini, bukannya saya takut, tapi jenuh, nggak ada pergerakan sama sekali. Itu yang membuat saya Kita akan coba explore ya, coba explore dulu daerah di atas bukit sini, barangkali ada yang terlihat atau apa. Silahkan komen aja. karena angin atau apa nggak tahu juga ya, tapi beda nih rasanya. Mungkin ini kayak ini dulu waktu saya kecil sebenarnya batu-batu kayak gini tuh saya sering buat asbak. Kayak ini batu-batu, kalau boleh dibilang ini batu kasungka. Dulu saya waktu kecil bilangnya batu kasungka. Ini saya sering buat kerajinan waktu SD. Kayak kerajinan asbak, terus apa ya, kayak baskom kecil kayak gitu. Bukan baskom sih sebenarnya, kalau baskom gede, gelas kecil. Nah ini bisa dibuat kerajinan sih batu kasungka ini. Zaman dulu ya, istilahnya ya, anak-anak dulu tuh sering datang ke sini, mungkin nggak ke atas, mungkin di bawah juga sebenarnya banyak dulu batu-batu seperti ini, batu kasungka yang bisa dibuat asbak untuk kerajinan tangan sebenarnya. Ya udah, kita coba explore lagi. Yuk kita jalan terus. Silakan bagi yang lihat apa silakan komentar aja. Terus ada yang jatuh kayaknya, apa ya, Ada yang jatuh. ada sesuatu yang jatuh, yang terjatuh. Mudah-mudahan aja ngasih satu barang kenang-kenangan atau apa. Kita coba lihat ya, soalnya jelas banget suaranya. Oh, perhatikan itu. Kita abaikan aja lah, kita bukan nyari barang atau apa, kita hanya cuman mengeksplor ya. Untuk kondisi malam Jumat sekarang kita hanya cuman sekedar mengeksplor tempat. Barangkali nanti mau berencana apa ya, camping ataupun apa di sini, enak juga sebenarnya bawa tenda, khususnya Pak Doni ya. Pak Doni kalau misalkan nonton video ini, Pak Doni biasanya yang suka bawa tenda kemana-mana.
jalannya kemana? Sana tah. Nah, sini aja lah. Tapi dan, kamu nggak pakai sepatu dan banyak duri-duri dan. Ini kayaknya banyak. Coba sini, yuk. Ya perhatikan dulu ya, takutnya memang ada hewan-hewan atau apa. Aduh. Ya ini nggak ada. Ada hewan. Justru saya bingung loh. Ini kita ke tempat buat pulang. Itu tikungan. Ini mau pulang. Jalan mau pulang. Karena nggak ada apa-apa. Jangan lupa ya share juga cara live streaming kita biar banyak orang yang lihat acara kita ya. Ini mungkin doang. Ini kan. Ini tolong pegang udah. Ini nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Pergerakannya memang komentar. Karena memang dari tadi nggak ada suatu pergerakan yang aneh. Untuk Ayu kita bertiga ya, karena kebetulan tadi di jalan kita bertemu dengan salah satu bagian dari tim kita yaitu Dani. Jadi dia memutuskan untuk ikut untuk mengeksplor di sini ya. Oke, sekali lagi buat yang baru hadir atau baru lihat acara live kita, ini kita berada di lokasi sebuah bukit ya yang letaknya di Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Ini kita di atas bukit ya, bukan di bawah. Ini enggak ada pergerakan sama sekali sih.
nggak ada pergerakan sama sekali sih. Tapi kita udah ke sana belum sih? Belum. Belum ya, kita apa yang tadi ya? Bingung ya, bingung masalah tempat. Kita tadi dari mana, di sana kan? Iya kan kita di sana tadi. Di sana kan. Untuk Andi kita lokasi di Gunung Kencana di atas ya, ini di puncak. Ini di atas, kita bukan di bawah. Cuman sayangnya aja ya dia itu nggak berani untuk nunjukin. Nggak ada yang berani nunjukin diri di sini sebenarnya. Walaupun mesti dicoba sendirian di sini pun nggak akan ada. Tapi saya lihat, coba lihat ke atas. Ini sini. Putih-putih, coba lihat tuh. Jelas banget itu. Jelas banget. Ini datang ke sini nih. Jelas banget tuh. Itu di atas, Ra. Ini entah kenapa ini. Ini ada yang datang ke sini, ada yang datang. Ini real. Saya nggak bohong. Ada sesuatu yang datang ke sini. Kelihatan ya? Iya. Hah? Ya kan? Kelihatan enggak? Itu kan tuh. Ya. Sampai sini aja mungkin. Memang nggak ada pergerakan sama sekali sih. Terpaksa untuk eksplor atau penelusuran di Bukit Kencana sini mungkin kita akhiri aja di sini, karena percuma juga kita menantang di sini tuh nggak ada datang, nggak ada yang apa juga sebenarnya. Mungkin kita closing aja mungkin. Mungkin nggak ada sih, nggak ada yang ini. Dan nggak ada, jadi oke. Thank you banget buat teman-teman subscriber saya di channel ini. Jadi istilahnya saya cuma berpesan aja pada teman-teman yang menonton, walaupun nanti yang menonton offline juga dan dia bisa mengikuti streaming ini, saya berpesan, jadi segala sesuatu itu memang nggak perlu harus kita takuti sih. Mohon maaf jika memang saya pribadi tadi ada salah-salah kata ataupun memang menyinggung, ada yang tersinggung dengan perkataan saya mohon maaf. Saya bukan niat untuk menjatuhkan beberapa pihak, karena saya hanya ingin berbagi pengetahuan kepada orang-orang yang belum tahu terhadap hal ini, agar mereka menjadi tahu bahwa segala sesuatu itu nggak perlu harus ditakuti ataupun istilahnya dipercaya, apalagi itu tentang mitos, karena mitos itu datangnya turun temurun dari leluhur kita dan dipercaya terus dan sampai akhirnya melekat di pikiran masyarakat dan menyebar di masyarakat tersebut, dan akhirnya itu menjadi abu-abu untuk masyarakat apakah ini benar atau tidak. Dan contohnya mungkin channel kita itu membuktikan benar atau tidak sih sebenarnya mitos tersebut. Nah, mungkin untuk kedepannya mungkin lusa malam kita akan coba untuk menguak misteri, tepatnya di bekas kolam renang Sang Raja yang memang dipercaya angker. Dan silakan untuk
para penonton setia Power of Meat, silakan share sebanyak mungkin. Saya di sini Sepni Skala dan kameramen juga Indra Gimnos, dan di lighting ada Dani Kusmaradi. Mohon maaf dan kami undur diri dulu dari streaming ini. Selamat beristirahat.